Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Gumilang dari Teknik Industri C dengan nomor absen 2023012067. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal terkait proses manufaktur di bidang pengecoran logam. Dan di sini saya akan mengambil tema tentang proses pengecoran logam dengan menggunakan sandcasting. Identitas artikel: penulis asli Waspada Teja Birawa. Nama presenter saya sendiri, Satria Putra Gumilang, dengan NIM 2023012067, asal kelas TIC atau Teknik Industri kelas C. Nama Jurnal Teknik Industri Universitas Surya Dharma dengan judul Proses Pengecoran Logam dengan menggunakan sandcasting. Untuk tahun publikasinya 2015. Latar belakang: pengecoran adalah proses di mana logam cair dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan mendingin serta membeku. Membentuk produk akhir yang disebut coran. Metode ini telah digunakan sejak manusia pertama kali mampu mencairkan logam dan membuat cetakan. Salah satu teknik pengecoran yang umum adalah sandcasting, yang memanfaatkan pasir cetak untuk membentuk produk. Pasir yang sering digunakan adalah pasir silika atau SiO2 karena ketersediaan yang melimpah dan kemampuannya menahan suhu tinggi. Proses sandcasting melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan pola sesuai dengan coran, persiapan pasir cetakan, pembuatan cetakan, peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pendinginan, pembongkaran cetakan, dan pembersihan hasil coran. Metode ini memiliki kelebihan seperti memungkinkan produk massal, mampu menghasilkan bentuk yang rumit, dan pengurangan kebutuhan finishing permukaan. Namun, sandcasting juga memiliki kelemahan, seperti proses yang begitu panjang dan kebutuhan akan pasir cetak berkualitas tinggi. Tujuan penelitian: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahap proses sandcasting dalam pengecoran logam, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan metode ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang aplikasi sandcasting dalam industri pengecoran. Metodologi penelitian: 1. Pembuatan pola. Membuat pola sesuai dengan bentuk coran yang diinginkan. Yang kedua, persiapan pasir cetak. Menyiapkan pasir cetak, umumnya pasir silika SiO2 yang dicampur dengan bahan pengikat untuk membentuk cetakan. 3. Pembuatan cetakan. Membentuk cetakan dengan memasukkan pola ke dalam pasir cetak, kemudian memadatkan agar detail pola terekam dengan baik. Yang keempat, pembuatan inti. Hal ini jika diperlukan, membuat inti untuk membentuk rongga internal pada coran jika desain produk memerlukan. 5. Peleburan logam. Melebur logam yang akan dicor hingga mencapai suhu cair yang sesuai. 6. Penuangan logam cair ke dalam cetakan. Menuangkan logam cair ke dalam cetakan melalui saluran yang telah disiapkan. 7. Pendinginan dan pembukaan. Membiarkan logam cair dan cetakan mendingin dan membeku hingga membuat coran solid. 8. Pembentukan cetakan pasir. Setelah coran cukup dingin, cetakan pasir dibongkar untuk mengeluarkan produk coran. 9. Pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. Membersihkan sisa pasir dan material lain dari coran, kemudian memeriksa kualitas dan kesesuaian produk dengan spesifikasi yang diinginkan. Hasil dan pembahasan. Definisi pengecoran atau review proses pengecoran
pengecoran casting adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Ada 4 faktor yang berpengaruh atau memiliki ciri dari proses pengecoran, yaitu pertama, adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Kedua, terjadi perpindahan panas selama pembentukan dan pendinginan dari logam dalam cetakan. Yang ketiga, pengaruh material cetakan. Yang keempat, pembekuan logam dari kondisi cair. Selanjutnya, satu, terminologi pengecoran dengan cetakan pasir. Secara umum cetakan hasil memiliki bagian-bagian utama sebagian berikut. Cavity atau rongga cetakan merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola atau core atau inti. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dengan dirakit. Pada saat cetakan akan digunakan, bahan inti harus menahan temperatur cair logam paling kurang bahannya dari pasir. Proses ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, gating system atau sistem saluran masuk. Merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun. Gating system, suatu cetakan dapat lebih dari satu, tergantung dengan ukuran rongga cetakan yang akan diisi oleh logam cair. Selanjutnya ada sprue atau saluran turun, merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu, tergantung kecepatan penuangan yang diinginkan. Selanjutnya, pouring basin merupakan lekukan pada cetakan yang berfungsi utama untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung ke dalam ladle ke sprue. Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku keronggaan cetakan. Selanjutnya ada riser atau penambahan, merupakan cadangan logam cair yang digunakan dalam pengisian kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Hasil pembahasan, lanjut ke tahapan-tahapan. 1. Pengecoran cetakan pasir. Pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menempatkan pola dalam kumpulan pasir untuk membentuk rongga cetakan, membuat sistem saluran, mengisi rongga cetak dengan logam cair, membiarkan logam cair membeku, membongkar cetakan yang berisi produk core, membersihkan produk cor. Hingga sekarang, proses pengecoran dengan cetakan pasir masih hingga saat ini menjadi andalan industri pengecoran, terutama industri-industri kecil. Tahapan yang lebih umum tentang pengecoran cetakan pasir diperlihatkan dalam gambar di samping ini, atau gambar 1, proses pengecoran dengan pasir cetak. Baik, selanjutnya 2, atau material pasir. Kebanyakan pasir yang digunakan dalam pengecoran adalah pasir silika atau SiO2. Pasir merupakan produk dari hancurnya batuan-batuan dalam jangka waktu yang lama. Alasan pemakaian pasir sebagai bahan cetakan adalah karena lebih murah dan ketahanannya terhadap temperatur tinggi. Ada 2 jenis pasir yang umum digunakan, yaitu naturally bonded atau bank sands dan synthetic lake sands. Karena komposisi mudah diatur, pasir sintetik lebih disukai oleh banyak industri pengecoran gitu.
karena ya lebih gampang itulah diolahnya. Yang ketiga, kita masuk ke jenis cetakan pasir. Di sini ada 3 jenis cetakan pasir. Yang pertama, green sand mold atau cetakan pasir basah, murah dan banyak digunakan. Pasir mengandung air sehingga disebut basah. Yang kedua, cloud box mold. Pasir dicampur pengikat organik atau anorganik untuk meningkatkan kualitas dan akurasi dimensi, tetapi lebih mahal. Yang ketiga, no bag mold atau resin cair disebut pasir dan mengeras pada suhu kamar tanpa pemanasan atau cold setting ya. Kita selanjutnya. Yang keempat, masuk ke pola. Pola adalah gambaran produk cor dan dapat dibuat dari kayu, plastik, atau logam. Jenis pola dibagi menjadi beberapa. Pola tunggal untuk produk sederhana dan jumlah sedikit. Pola terpisah atau 2 bagian pola untuk produk lebih kompleks. Yang ketiga, match pledge pattern atau pola atas dan bawah terpasang pada plat datar, cocok untuk produk massal, produk kecil. Di sini samping ini ada tahapannya. Tahapannya ada 12. Nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke urutan 5, yaitu inti. Untuk produk cor yang memiliki lubang atau rongga seperti pada blok mesin, kendaraan atau katup-katup, biasa diperlukan inti. Inti ditempatkan dalam rongga cetak sebelum penuangan untuk membentuk permukaan bagian dalam produk dan akan dibongkar setelah cetakan membeku dan dingin. Seperti cetakan, inti harus kuat, permeabilitas baik, tahan panas, dan tidak mudah hancur atau gampang rapuh. Seperti itu. Setelah itu, agar inti tidak mudah bergeser pada saat penuangan, logam cair diperlukan dudukan inti atau core print. Dudukan inti biasanya dibuat pada cetakan seperti pada gambar 8 di samping ini. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Lanjut, pembuatan inti serupa dengan pembuatan cetakan pasir, yaitu menggunakan no bag, cold box, dan shell. Untuk membuat cetakan diperlukan pola, sedangkan untuk membuat inti dibutuhkan kotak inti. Lanjut, di sini kita masuk ke operasi pengecoran cetakan pasir. Operasi pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan tahapan proses perancangan produk cor, pembuatan pola dan inti, pembuatan cetakan, penuangan logam cair, dan pembongkaran produk cor. Setelah proses perancangan produk cor yang menghasilkan gambar teknik produk dilanjutkan dengan tahap-tahap antara lain seperti di bawah ini. Yang pertama, menyiapkan bidang dasar datar atau plat datar dan meletakkan pola atas atau kop yang sudah ada dudukan inti di permukaan plat datar tadi. Yang kedua, seperti pada langkah C, nanti kita masuk ke langkah C ya. Setelah itu nanti ada pembahasan selanjutnya. Untuk cetakan bagian bawah atau drag beserta sistem salurannya, masuk ke sistem urutan yang ketiga, menyiapkan kuak inti atau untuk pembuatan inti. Selanjutnya, inti yang telah jadi disatukan atau inti yang dibuat berupa inti setengah atau paruan inti. Itu. Yang kelima, pola atas yang ada di permukaan plat datar ditutupi oleh rangka cetak atas atau kop dan ditambah sistem saluran seperti saluran masuk dan saluran tambahan atau riser. Selanjutnya diisi dengan pasir cetak. Keenam,
Setelah diisi pasir cetak dan dipadatkan, pola dan sistem saluran dilepaskan dari cetakan. Yang ketujuh, giliran drag diisi pasir cetak setelah menempatkan rangka cetak di atas pola dan plat datar. Yang kedelapan, setelah diisi pasir cetak dan dipadatkan, pola dilepaskan dari cetakan. Yang kesembilan, inti ditempatkan pada dudukan inti yang ada pada drag. Yang ke-10, kop dipasang pada drag dan dikunci, kemudian dituangkan logam cair. Lanjut ke proses 11 dan 12. Proses 11 yaitu setelah membeku dan dingin, cetakan dibongkar dan produk cor dibersihkan dari sisa-sisa pasir cetakan. 12. Sistem saluran dihilangkan dari produk cor dengan berbagai metode dan produk cor siap untuk diperlakukan lebih lanjut. Contoh gambarnya seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ada 12 langkah ya. Ini coba dihitung, ada kurang lebih ya 12 lah, 12, 13 ya, seperti itu. Dan itu ada penambahan mockup juga kan. Lanjut 7. Proses peluburan logam. Pengecoran dengan cetakan pasir adalah yang tertua dari segala macam metode pengecoran. Tahap pengecoran logam dengan cetakan pasir ini meliputi beberapa proses. Yang pertama, pembuatan pola sesuai dengan bentuk coran yang akan dibuat. Yang kedua, pembuatan pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Yang keempat, pembuatan inti jika diperlukan. Yang kelima, peluburan logam. Yang keenam, penuangan logam cair ke dalam cetakan. Yang ketujuh, pendinginan dan pembukuan. Yang kedelapan, pembongkaran cetakan pasir. Yang ke-9, pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. Yang ke-10, pengecoran selesai. Ini adalah di gambar ini, gambar samping kanan atas adalah contoh dari proses 10 proses itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar proses lainnya seperti itu gambar grafik. Yang pertama, gambar 3 itu gambar grafik fluiditas logam cair. Yang kedua, contoh pola spiral hasil pengujian fluiditas. Yang bawah kiri itu adalah contoh cetakan untuk pengukuran fluiditas. Yang gambar 7 ini adalah jenis pola. Itu contoh jenis pola. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Pada kesimpulan ini, dengan pembuatan produk atau benda dengan menggunakan sandcasting, terdapat kelebihan dan kelemahan dari proses tersebut. Kelebihan dan kelemahan dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Kita masuk ke keuntungan dulu ya. Yang pertama, memungkinkan produk yang bersifat massal dengan membuat master dari produk kemudian ditiru dengan menggunakan lilin dan dijadikan pola untuk cetakan pasir, maka akan dapat diproduksi massal. Yang kedua, dapat memproduksi bentuk yang tipis atau berbentuk rumit. Salah satu kelebihan cetakan pasir adalah kemampuan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk tipis dan rumit. Yang ketiga, meminimalisir surface finishing dengan keakuratan dari cetakan pasir, maka proses finishing akan berkurang. Yang keempat, dapat mempertahankan keakuratan dari benda yang diproduksi, mengingatkan sandcasting hanya sekali pakai. Yang kelima, reusabilitas. Kemampuan pasir atau kemampuan pasir yang berasal dari pecahan cetakan, dan hal itu untuk membentuk daur ulang lah. Ini seperti kelanjutannya nih, untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Kita masuk ke kelemahan dari sandcasting itu ada beberapa. Yang pertama itu proses pengecoran terlalu panjang ya, mungkin itu sangat, karena prosesnya banyak sehingga
tidak bisa menghasilkan produk dengan cepat ya, karena proses itu ya, banyak tadi itu ya. Lanjut, yang kedua, membutuhkan pasir cetakan yang kualitasnya bagus dan tentunya biayanya cukup mahal. Ya, itu sangat benar, karena pasir SiO2 itu carinya agak susah, dan mungkin susah gampang sih kayak gitu. Masuk kelemahan yang ketiga, ukuran dari produk tidak terlalu besar, mengingat proses pembuatannya dengan pasir cetakan rentan pecah tuh. Terus bila ukurannya sangat besar tuh bisa dijadikan pertimbangan juga kalau menggunakan sand casting. Tapi kalau sand casting tuh bagusnya di bagian hal-hal yang rumit ya gitu. Nah, kita masuk ke penghujung itu presentasi dari saya. Presentasi dari saya ini ya cukup lumayan panjang ya, Mungkin saya di sini mengucapkan terima kasih kepada pendengar, audiens gitu yang telah mendengarkan saya ketika saya presentasi. Terima kasih kepada Pak Samsul Ma'arif selaku dosen proses manufaktur. Terus terima kasih juga kepada adik saya sebagai teman atau pembantu dalam video ini. Terus terima kasih kepada pacar saya yang sudah memberi semangat kepada saya untuk tugas ini. Dan mungkin itu juga sih ucapan maaf dari saya, karena mungkin keterbatasan dalam berbicara, kesalahan setiap pergantian kata kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.